Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kita di sini akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Izin share screen ya. Kita akan mempelajari tentang unsur-unsur bangun ruang sisi datar, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Di sini ada contoh-contoh bangun ruang sisi datar. Ini ada apa namanya ya? Ada nama-nama balok bangun ruang sisi datar. Ada kubus, balok, prisma, dan limas. Ada yang tahu apa pengertian kubus? Saya, Bu. Ya, Mbak Evita. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi empat dan kongruen. Ya, bagus. Ada yang tahu pengertian balok? Saya, Bu. Ya, Mas Nailul. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi empat yang kongruen dan sejajar. Ya. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi empat dan kongruen. Sedangkan balok yaitu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi empat yang kongruen dan sejajar. Sedangkan prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi-sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Unsur-unsur bangun ruang pada kubus dan balok. Di sini ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal sisi, dan bidang diagonal. Sisi itu yang ini ya, yang warna orange ini, namanya sisi. Kalau rusuk, itu yang garis ini. Kelihatan kan ya? Kalau titik sudut, yang ini titik pojokan, setiap titik-titik ini titik sudut, namanya. Diagonal ruang, itu yang garis hijau. Terus diagonal sisi atau diagonal bidang, yang warna merah ini garis. Bidang diagonal yang ini. Yang kayak bayangan warna abu-abu putih ini ya. Jika panjang rusuk kubus sama dengan S, maka panjang diagonal bidang kubus sama dengan S akar 2. Panjang diagonal ruang kubus sama dengan S akar 3. Jumlah panjang rusuk kubus 12S. Jika suatu balok mempunyai panjang P, lebar L, dan tinggi T, maka panjang diagonal ruang balok sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Jumlah panjang rusuk balok 4 kali P tambah L tambah T. Ini ada contoh soal. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang alasnya dan panjang diagonal ruangnya. Ini kan balok ya. Untuk mencari panjang diagonal bidang alasnya itu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Alasnya berbentuk segi persegi panjang. Itu kalau bidang alasnya kan diagonal bidangnya kan garis yang membagi ini jadinya kan segitiga. Jadi pakainya Pythagoras. Yaitu panjangnya 12 kuadrat ditambah lebarnya 10 kuadrat di akar. Terus hasilnya 2 akar 61. Untuk mencari rumus panjang diagonal ruang balok, rumusnya akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Tinggal dimasukin aja, panjangnya 12 kuadrat, lebarnya 10 kuadrat, tingginya 5 kuadrat.
di akar, hasilnya akar 269. Kalau mau di akar lagi nggak apa-apa, kalau cuma sampai sini juga nggak apa-apa. Gimana anak-anak paham dengan contoh soalnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, lanjut ya. Di sini ada tabel banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang, diagonal bidang, bidang diagonal, ada bangun kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk mempermudah mencari semua sisi dan rusuk bangun ruang, perlu dibedakan adanya rusuk sisi alas, rusuk sisi atas, dan rusuk sisi tegak. Ada pula rusuk mendatar dan rusuk tegak. Nah, yang kedua, luas permukaan kubus dan balok. Luas permukaan kubus. Kubus adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk persegi dan setiap rusuk kubus memiliki panjang yang sama. Di sini ada gambar kubus sama jaring-jaring kubus. Pada gambar jaring-jaring kubus di atas dapat digunakan untuk menentukan luas permukaan. Misalkan panjang rusuknya S, maka luas permukaan kubus 6 kali luas persegi. Luas persegi sisi kali sisi, jadi luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi. Yang kedua ada luas permukaan balok. Balok adalah bangun ruang yang sisi-sisi berhadapannya berbentuk persegi panjang yang kongruen. Sini ada gambar balok dan jaring-jaring balok. Gambar jaring-jaring balok di atas dapat digunakan untuk menentukan luas permukaan balok. Misalkan panjangnya sama dengan P, lebar sama dengan L, dan tinggi sama dengan T. Maka luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Volume kubus dan balok. Volume kubus dengan panjang sisinya S dirumuskan dengan sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Volume balok, misalkan panjangnya sama dengan P, lebarnya sama dengan L, dan tingginya sama dengan T, volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Contoh soal. Sebuah balok memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 10 cm. Maka berapakah luas permukaan dan volume dari balok tersebut? Luas balok tadi rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dimasukin aja panjangnya 200, lebarnya 2, tingginya 10. Dikalikan dulu, terus habis itu ditambah, hasilnya luasnya 4.840 cm². Untuk volume baloknya, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 200, lebarnya 2, tingginya 10, dikalikan hasilnya 4.000 cm3. Gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Kita lanjut kuis ya. Ini ada 3 kuis. Iya, Bu. Ini Ya, nanti Bu. siapa yang bisa menjawab. Coba untuk kuis yang kuis 1. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5, lebar 3, dan tingginya 2. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah titik-titik. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menghitung. Nanti kalau sudah boleh dijelaskan. Ya, Saya, Bu. Bu. Ya, Mbak Evita. Jawabannya C 30 cm, 30 meter kubik, Bu. Ya, bisa dijelaskan teman-temannya. Air maksimal yang dapat ditampung sama dengan volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 5 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30 meter. Ya, benar. Jawabannya yang C ya. Banyak air maksimal yang dapat ditampung itu sama dengan kita mencari volume balok. Volume balok tadi kan panjang kali lebar kali tinggi.
Jadi hasilnya 30. Lanjut ya. Untuk yang kuis 2, silahkan siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, Mbak Muniro. Itu kan luas sisi kubus yang panjang diagonal ruangnya akar 75 cm. Itu jawabannya 150, Bu. Ya, Yang B, Bu. jelaskan gimana caranya? Caranya tuh panjang diagonal kubusnya kan akar 75 cm. Sedangkan rumus panjang diagonal ruang kubus kan S akar 3. Jadi, kita ubah diagonal ruang agar menjadi bentuk S akar 3. Akar 75 sama dengan akar 25 kali akar 3. 5 akar 3. Ini berarti kan S-nya 5 cm. Jadi luas kubus 6 kali luas persegi. 6 kali S kali S. 6 kali 5 kali 5. Hasilnya 150 cm kubik, Bu. Ya, benar. Berarti ini langkah pertama itu harus mencari S-nya dulu, ya. Kan karena akar 75 itu kita mencari dengan cara akar 25 kali akar 3. Akar 25 kan 5. Ya, terus 5. Jadi S-nya itu kan 5. Berarti tinggal dimasukkan aja luasnya 6 kali 5 kali 5 hasilnya 150. Benar ya Mbak Munira? Lanjut yang kuis ketiga. Silahkan siapa yang mau menjawab? Boleh dihitung. Saya, Bu. Ya, Mas Ronaldi. Silahkan. Jika keliling salah satu persegi dari kubus adalah 96, maka panjang sisi persegi tersebut adalah, di sini kita bagi 96 bagi 4. Hasilnya adalah 24 untuk sisinya. Maka, jadi volume untuk kubus jadi sisi kali sisi kali sisi. Jadi, 24 kali 24 kali 24. Hasilnya 13.824.000, Bu. Ya, betul. Betul ya anak-anak. Berarti sudah cukup paham ya untuk materi hari ini. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini tadi kita baru membahas tentang balok dan kubus. Karena waktunya sudah habis, untuk yang limas dan prisma kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Untuk Ya, Baik, Bu. Bu. ya, untuk mengakhiri hari ini tidak ada tugas dulu. Kita lanjutkan besok. Baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Di mana, wabarakatuh. Bu, ya? Absennya di mana ya? Absennya di Sepadai ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu, makasih. Oke. Batas waktu absen sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 10. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.